Selamat malam, nama saya Liska Damayanti Sipayung. Saat ini saya mau mereview materi pertemuan pertama saya dengan Dr. Dilan. Saya sebagai peserta UMP di program dari Dr. Dilan untuk mengatasi masalah anxiety. Saya adalah orang yang menderita anxiety mulai dari tahun 2022 hingga sekarang. Jadi di UMP itu ada 3 fase ya, yang sudah dijelaskan sama dokter. Itu ada 3 fase. Yang pertama itu disebut dengan fase terjajah, yang kedua itu adalah fase berjuang, dan yang ketiga adalah fase untuk merdeka. Fase pertama adalah fase terjajah. Itu adalah fase yang sedang saya alami. Saya itu terjajah oleh pikiran bawah sadar saya ketika saya menghadapi kenyataan-kenyataan hidup atau setiap peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Kemudian fase berjuang itu nantinya adalah fase yang akan dibantu sama Dr. Dilan untuk menanganinya dan mengatasinya, bagaimana saya bisa berjuang untuk mengatasi pikiran bawah sadar saya. Dan fase ketiga itu disebut dengan fase merdeka. Saya sangat berharap ketika saya menyelesaikan program di UMP ini, saya sudah sampai di tahap merdeka gitu ya. Artinya saya bisa mengendalikan pikiran bawah sadar saya. Yang berikutnya itu adalah kenapa saya disebut dengan masuk ke dalam fase terjajah. Itu karena ada banyak peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya yang menyakitkan atau menakutkan atau menyedihkan gitu ya. Jadi salah satu contoh, saya itu mengalami ketakutan dari kecil. Ketakutan saya itu yang saya ingat mulai dari SD kelas 1 ya. Saya mengalami ketakutan itu adalah ketakutan kehilangan orang tua saya, yaitu mama saya gitu. Jadi setiap kali mama itu sakit, kebetulan orang tua saya, mama saya itu adalah menderita batu ginjal Stockholm jenisnya. Artinya kalau dioperasi diambil dan akan muncul lagi gitu. Jadi ketika saya SD kelas 1, mama saya itu sudah dioperasi di Siantar, dan kami itu tinggal sama nenek. Kami ada 4 bersaudara. Yang selalu ketakutan itu saya gitu. Jadi ketika mama itu sakit mau dibawa ke rumah sakit Siantar, saya selalu ketakutan. Saking ketakutannya itu saya kadang-kadang sampai gemetaran gitu. Jadi saya sangat takut sekali kehilangan dia gitu. Saya tidak mampu menghadapi atau menangani rasa takut saya. Hal lain yang menyedihkan atau menakutkan atau menyulitkan saya itu adalah di waktu masa kecil itu saya merasa itu kayak tidak diterima teman-teman saya ya. Jadi saya termasuk anak yang bodoh ya. Waktu SD-nya saya pernah tinggal kelas. Jadi kadang-kadang kayaknya teman-teman saya kalau bermain itu tidak mengikutkan saya gitu. Karena mungkin saya tidak terlalu pintar gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah proses menakutkan itu akan kehilangan mama itu terus berlangsung ya, karena orang tua saya, mama saya itu sakit terus menerus sampai saya dewasa, sampai di tahun 2007 ya. 2007 mama saya itu sakit parah dan harus dioperasi. Waktu itu mengangkat batu ginjalnya kiri kanan sudah berisi, dan kami tinggal bersama di Medan ini. Pada saat itu saya masih sendiri ya, belum menikah. Kemudian di tahun 2009 orang tua saya, mama saya itu meninggal dunia setelah mengikuti terapi cuci darah beberapa tahun ya, lebih kurang 2 tahun dia cuci darah dan dia meninggal dunia. Akhirnya yang saya takuti itu terjadi gitu ya, tapi saya tidak berterima ketika dia meninggal dunia. Saya tidak begitu siap untuk menghadapi kenyataan itu, dan itu sangat menyakitkan bagi saya dan menakutkan. Kemudian hal lain yang terjadi adalah di proses itu saya tidak pernah berpikir bahwa
orang tua saya yang laki-laki, bapak saya itu, karena selama ini di gambaran pikiran saya dia itu adalah orang tua yang benar-benar mengasihi anak-anak dan keluarganya. Tapi apa yang saya dapatkan, dia menikah kembali, dan itu saya tidak siap menerimanya gitu. Saya tidak berterima dengan keadaan itu. Saya terus menerus ribut dengan dia karena dia menganggap saya tidak bisa menerima keadaan dia gitu. Dan itu berlangsung secara terus sampai sekarang gitu ya. Saya jadi belum ketemu titiknya gitu. Hal lain yang saya alami itu adalah masalah di pekerjaan gitu. Jadi di tempat kerja saya itu cukup berat tekanannya ya, karena ada beberapa perbedaan. Jadi tekanan demi tekanan saya alami di sana. Walaupun sampai hari ini saya di sana, dalam tanda kutip saya merasa bahwa teman-teman saya itu sedikit toksik gitu ya. Entah itu pikiran saya atau karena overthinking saya. Itu adalah berbagai masalah yang menyulitkan, menyedihkan, menakutkan, atau menyakitkan yang saya alami dari mulai saya kecil sampai lebih kurang di tahun 2022 saya kena anxiety gitu. Di tahun 2022 saya kena anxiety. Kenapa bisa kena anxiety? Karena hal-hal yang menyakitkan, menyulitkan tadi atau yang menakutkan bagi saya itu tidak bisa saya adaptasi. Saya tidak bisa menerima keadaan itu semua gitu. Saya menolak keadaan itu semua gitu. Atau dengan istilah lain disebut dengan maladaptasi. Karena maladaptasi dengan semua kondisi itu yang begitu banyak ya, dan menumpuk dari saya kecil sampai saya mengalami anxiety itu sangat banyak, dan itu maladaptasi itu tersimpan semua di bawah alam sadar saya, atau dengan istilahnya dia sudah terinstal di bawah memori alam bawah sadar saya. Dengan itu keadaan itu yang memicu apa yang sudah tersimpan tadi, yang maladaptasi itu tersimpan di bawah alam sadar saya, itu menimbulkan saya overthinking. Jujur aja memang saya orangnya overthinking ya, sangat overthinking. Yang kedua itu menyebabkan hormon-hormon stres saya ya sangat aktif. Jadi kalau dipikir-pikir memang dari dulu ya saya itu lebih cenderung banyakan sedihnya ya dibanding bahagianya. Jadi setelah itu saya overthinking dan hormon stres saya cukup banyak diproduksi, yang menyebabkan gejala secara fisik maupun psikis gitu ya, atau orang sebut secara psikolog atau yang lain psikiater bilang gejala psikosomatik ya. Jadi secara fisik itu saya sering kelingan, lemas gitu ya, tidak bersemangat hidup itu, kemudian jantung berdebar, perut kembung, bahu ini rasanya ditimpa beban yang sangat berat. Kemudian secara fisikis juga saya mengalami misalnya ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang sebenarnya kayak nggak jelas gitu. Kadang-kadang nengok pisau juga takut gitu, takut menyakiti orang, saya takut marah gitu. Kemudian saya cemas kalau keluar rumah, cemas nanti takut pingsan gitu. Dengan gangguan yang lain secara fisikis. Ternyata gangguan fisik dan secara fisikis yang saya alami itu kembali merupakan hal yang menyakitkan ya, menakutkan dan menyudutkan, yang tetap saya tidak bisa mengadaptasikannya di dalam kehidupan saya, dan itu menjadi maladaptasi lagi gitu. Ketika dia menjadi maladaptasi, kembali tersimpan ke bawah alam sadar saya ya, ke bawah sadar saya, dan itu tetap menghasilkan hormon stres, dan saya jadi overthinking, kembali menimbulkan masalah secara psikis maupun secara fisik.
begitu berulang terus ya, begitu berulang dan berulang, jadi tidak ada hentinya, berputar secara terus menerus. Itu sih saya ketahui ketika saya ketemu dengan dokter Dino. Jadi kalau selama ini yang saya pikirkan, saya kenapa pikirannya buntu gitu, saya kenapa misalnya tiba-tiba muncul ketakutan, ini kenapa ya, kok kadang-kadang bebannya itu gitu ya, atau saya merasa gembung gitu, kadang-kadang makan salah, nggak makan salah gitu, saya harus makan misalnya dikit-dikit selama misalnya sekali 4 jam harus makan secara terus-menerus. Jadi itu adalah beberapa pengalaman saya ketika saya mengalami anxiety. Anxiety itu ternyata terjadi karena saya maladaptasi, tidak siap dengan semua kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Nah, ketika saya maladaptasi itu, dia akan menimbulkan suatu stresor ya, atau sampah di dalam kehidupan saya. Ketika saya tidak mampu mengadaptasikan itu semua di dalam kehidupan saya, maka saya mengalami sampah di dalam kehidupan saya, di bawah alam sadar saya. Jadi misalnya sampahnya itu adalah sikap orang tua atau mertua atau ipar, saya nggak siap. Kemudian kemacetan atau antrian ya, saya juga sering merasa cemas kalau saya lagi ada di angkutan umum, ada macet tuh kadang-kadang stres gitu, ada ketakutan, takut pingsan di dalam angkutan itu atau merasa tidak merdeka gitu. Antrian juga sama gitu, saya takut tidak kuat, dan berbagai sensasi tubuh lain yang saya rasakan. Kemudian secara sikap pasangan, sebenarnya pasangan hidup saya itu, suami saya itu baik ya, tapi kadang-kadang saya merasa saya ini menjadi beban bagi dia gitu. Kemudian kematian orang yang bernilai, kematian orang bernilai itu seperti kematian mama saya, itu saya tidak siap untuk menghadapinya ya. Kemudian tekanan di pekerjaan, yaitu adalah hal yang berat bagi saya ya, tekanan di pekerjaan. Artinya apa? Di pekerjaan saya itu lumayan berat tekanannya ya. Kadang-kadang karena saking beratnya tekanan di sana, saya tuh kadang jadi overthinking ya menghadapi teman-teman saya gitu. Kemudian mengalami penyakit, ini merupakan sampah ya di dalam diri saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kadang paranoid ya. Misalnya kalau kayak kemarin itu di Januari itu kaki saya bengkak gitu. Saya langsung berpikir, terlalu banyak googling juga mungkin ya. Saya langsung berpikir, oh saya ini jangan-jangan kena ginjal, atau kadang-kadang sakit penyakit ada hati, gangguan di hati atau jantung gitu. Sebenarnya sih kakak saya sudah bilang ke saya, itu nggak apa-apa, itu karena kau terlalu lama berdiri atau kau obesitas gitu. Tapi saya itu tidak percaya dengan apa yang disampaikannya gitu. Jadi saya langsung general check up, cek semuanya bersih gitu, semuanya normal. Itu karena sampah tadi ya. Kemudian sampah lain adalah saya sangat ketakutan kalau anak saya atau suami saya itu sakit ya. Sakit apa saja ya, itu menakutkan bagi saya. Pikiran saya langsung jorok ya, langsung pikiran buruk semuanya gitu. Kemudian berita kematian itu juga adalah sampah di dalam diri saya. Maksud saya itu kayak misalnya teman-teman atau orang-orang yang pernah saya kenal gitu, tiba-tiba saya lihat di sosmed meninggal gitu ya, saya menjadi sangat paranoid dan ketakutan gitu, ngeri ya gitu. Apalagi dia memiliki keluarga, mungkin anaknya masih kecil, saya yang langsung meresponnya berlebihan gitu. Kemudian di keramaian juga saya kadang-kadang tidak begitu tenang ya, atau cemas juga mungkin. Dan juga masalah tidur ya, masalah tidur harus konsumsi obat tidur gitu. kadang juga bisa gitu ya. Nah selanjutnya itu
yang dijelaskan sama dokter Dino itu maladaptasi itu terjadi karena ketidaksiapan saya ya. Jadi maladaptasi yang tadi itu yang menyebabkan beban pikiran di bawah alam sadar saya itu disebabkan karena apa itu. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh karena kehilangan ya. Kehilangan orang tua ya, kehilangan orang-orang yang di dekat saya itu saya tidak siap. Yang kedua itu adalah rasa sakit ya, rasa sakit. Yang ketiga itu adalah kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Jadi saya orangnya agak sedikit tidak siap misalnya kalau misalnya orang cakap atau ngomongin saya gitu ya. Saya biasanya sih responnya biasa aja gitu. Tapi tahu nggak, di hati saya simpan gitu. Bahkan omongan orang yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu bisa tersave di pikiran saya gitu. Jadi ketika ketemu orang itu saya secara otomatis muncul, alah kau banyak cerita gitu, kau pernah ngomongin gini tentang aku gitu. Itu tentang kekerasan verbal dan fisik ya. Mungkin kekerasan verbal ini yang paling ini ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah kegagalan. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah kegagalan. Saya tidak siap dengan misalnya kalau saya sudah berusaha dan itu gagal, saya itu tidak siap gitu. Dengan kesalahan gitu. Kesalahan ini ibaratnya misalnya kayak anak ya. Kalau anak saya itu misalnya ada sakit gitu ya, saya langsung panik, cemas, takut salah gitu, salah mengambil tindakan gitu. Kemudian itu adalah penyakit parah dan kematian. Itu adalah yang menyebabkan maladaptasi ya, karena ketidaksiapan saya mengalami hal-hal tersebut gitu. Nah, ketidaksiapan saya menghadapi kehilangan, rasa sakit, kemudian kekerasan secara fisik ataupun verbal, kegagalan, kesalahan, penyakit, dan kematian, itu semua sudah menyebabkan satu sensasi di tubuh saya ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis gitu. Kalau secara psikis itu saya menjadi orang yang overthinking. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya saya akui saya overthinking ya. Misalnya kayak di kantor ya, kalau orang itu ngomong, saya selalu pikir mereka akan menceritai saya gitu. Padahal belum tentu ya. Kemudian karena memang kita juga nggak bisa paksa kan semua orang harus sepaham dengan kita gitu, atau apa yang kita kerjakan mereka senangi kan belum tentu gitu. Jadi saya itu termasuk orang yang benar-benar overthinking, muter terus tahu lihat orang jangan-jangan dia gini sama saya, jangan kan gini, jadi berprasangka buruk ya terhadap orang gitu. Yang kedua itu yang menjadi masalah psikis saya, pikiran buntu itu saya alami ya. Jadi sebelum ketemu dengan dokter Dino, saya beberapa kali ke psikiater gitu ya. Saya sering berpikir ini sampai kapan ya gitu. Ini sampai kapan? Kadang-kadang berpikir, aduh kok nggak ada akhirnya. Ini kenapa gitu? Ini persoalannya di mana? Letaknya di mana? Gitu. Di pikiran itu buntu ya, benar-benar buntu, nggak tahu ujungnya ini kayak apa gitu. Jadi itu bikin sangat-sangat tersiksa gitu. Kemudian itu saya mudah lupa ya, baru pegang barang udah mana tadi gitu. Kadang-kadang di genggaman barangnya yang tadinya saya genggam, saya bisa lupa gitu. Oh baru lihat, oh ya yang cara saya ini di tangan gitu. Kemudian itu nggak nyata, saya merasa memang sejak mengalami anxiety ini merasa hidup saya nggak nyata. Kenapa saya merasa nggak nyata? Karena dulunya itu saya termasuk orang yang sangat aktif gitu. Saya pergi kerja pagi, sebelumnya itu misalnya bangun jam 5, saya masak, siapin semua bontot anak-anak dan segala macam gitu. Baru saya pergi kerja, pulang kerja nanti letak tas gitu. Saya udah bisa cuci piring, misalnya bersihkan rumah semua, menggosok, segala pekerjaan rumah itu bisa saya kerjain gitu. Dan sorenya masih bisa saya mengajar gitu ya. Jadi dengan kondisi saya sekarang ini
saya itu misalnya nggak punya semangat lah, lemas gitu, mau ngapa-ngapain juga jadi malas gitu, ketakutan, pikirannya buntu terus, nggak ngerti gitu. Jadi saya merasa bahwa hidup saya itu nggak nyata jadinya. Kemudian merasa enggak di diri sendiri ya, karena nggak nyata tadi. Jadi saya kadang-kadang kalau bertelepon dengan orang-orang yang dulu dekat dengan saya gitu ya, saudara, saya bilang saya ini aneh, saya sampaikan saya aneh. Kenapa aneh? Ya dulu saya itu manusia yang penuh semangat gitu ya. Kalau sekarang ini gak ngerti ya gitu, kenapa sih bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah kemudian saya itu mudah tersinggung ya, mudah tersinggung sekali. Jadi kalau di kantor itu sebenarnya mungkin teman-teman saya itu nggak ada sih niatnya untuk menyinggung saya gitu, tapi saya selalu tarik ke sisi negatifnya gitu ya, selalu tarik ke sisi negatifnya. Kemudian saya juga manusia yang sekarang ini adalah sulit konsentrasi. Kalau dulu saya mengerjakan satu pekerjaan, kebetulan saya jurusan IT ya, kalau misalnya belajar membuat program itu sebelum saya kena ANSI itu biasanya satu program itu mau dipelajari sampai tingkat mahir ya mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan udah clear gitu, saya udah bisa menguasainya. Kalau sekarang enggak, jangankan itu, kadang-kadang memasak saja saya kadang ini garamnya udah enggak ya gitu, jadi enggak konsentrasi gitu ya, konsentrasi saya sulit ya. Kemudian saya gelisah karena apa yang saya derita ini sangat menyiksa ya. Mungkin bagi orang yang melihat kayak penyakit saya ini sepele ya, pasti orang berpikir alah lebay gitu ya, tapi saya sendiri yang mengalami ini sangat menyiksa gitu. Kenapa saya menyiksa? Nggak tahu awalnya di mana gitu, nggak tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba cemas, tiba-tiba takut, tiba-tiba kelingan, tiba-tiba lemas gitu, nggak tahu, nggak nyangka dari mana sumbernya gitu. Kalau misalnya kaki kita kejepit ya jelas tahu, oh ya kakinya terjepit maka dia nggak bisa jalan gitu. Kalau ini nggak nyata gitu. Kalau dibilang gara-gara stres, masa sih hanya saya? Kadang saya berpikir masa sih hanya saya, banyak orang yang lebih stres dari saya tapi oke-oke aja gitu. Kira-kira seperti itu. Secara fisikis ya, yang ke-9 itu adalah sulit tidur. Saya ke psikiater itu mulai dari tahun 2022 dan dinyatakan sembuh, putus obat dan tidak perlu untuk konsul lagi itu tahun 2024 di bulan Juni atau Juli. Tapi dari situ, dari mulai putus obat sampai Desember itu saya sebenarnya merasakan sensasi iya gitu ya, tapi saya tidak konsumsi obat, saya bisa tidur gitu ya. Tapi belakangan muncul lagi, kadang kalau saya nggak bisa tidur itu saya mikir sampai kapan gitu ya. Kalau saya minum obat tidur saya bisa tidur, kalau saya nggak minum obat tidur saya hanya muter kiri muter kanan nggak tidur. Nah, gitu. Kemudian itu secara fisik ya, karena saya maladaptasi tadi, tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, maka menimbulkan sensasi secara fisikis. Saya sudah sebutkan tadi tuh overthinking, kemudian pikiran buntu, mudah lupa bahwa diri saya sepertinya tidak nyata, mudah tersinggung, kemudian sulit konsentrasi, gelisah dan sulit tidur. Kemudian yang berikutnya adalah yang daripada maladaptasi itu yang ditimbulkan yang berikutnya adalah sensasi secara fisik. Sensasi secara fisik ini rame yang saya rasakan. Kadang-kadang saya berpikir muncul ya, tiba-tiba perut saya sakit lah, kadang-kadang jantung saya berdebar kayak nggak normal gitu, kadang-kadang dada ini kayak tertekan gitu, kayak orang ditimpa beban banyak gitu.
pundaknya sakit, kayak baru mengangkat beban ratusan kilo, baru memundak gitu. Kepala sakit atau keliengan gitu, itu saya alami semua gitu ya. Saya alami. Kadang-kadang misalnya nafas itu enggak beraturan, cepat gitu ya. Jadi tangan saya dingin, kaki saya juga kadang dingin gitu ya. Kemudian kalau lagi kerja itu saya kayak sering kencing ya, buang air kecil gitu, dan mudah terkejut ya. Jadi kadang-kadang udah dilihat orang pun di situ datang, dia langsung bilang ha gitu, saya bisa terkejut gitu. Jadi maladaptasi tadi atau ketidaksiapan saya menghadapi kenyataan kehidupan itu menimbulkan gejala psikosomatik, yaitu gejala secara fisik maupun secara psikis gitu ya. Itulah yang saya alami ya, secara fisik dan psikis di selama saya menderita anxiety gitu. Nah, ketika saya join dengan dokter Dilan ya, atau dokter Dino, kemarin dia menyampaikan bahwa terapi yang bisa dilakukan untuk bisa menghilangkan sensasi atau membuang sampah-sampah kehidupan dari diri saya, sehingga saya nanti bisa mengendalikan pikiran bawah sadar saya. Itu yang pertama adalah melakukan hobi. Tapi dokter, saya kadang berpikir saya mengalami anxiety ini lebih kurang sudah hampir 3 tahun ya, itu di jalan yang ketiga. Saya kadang sudah lupa ya, apa sih yang menyenangkan di hidup saya gitu. Sebelum saya kena anxiety ini, saya orangnya yang sangat gesit ya. Jadi misalnya kalau nonton YouTube langsung praktekin gitu. Kemudian kalau masalah kebersihan rumah harus bersih, rapi gitu. Tapi ketika saya kena anxiety ini, saya lupa yang mana sih yang bisa membuat diri saya senang gitu. Hobi saya itu apa gitu. Bukan hanya karena program dokter ini ya yang bilang hobi ini, tapi ada banyak teman saya bilang, coba deh cari apa hobimu yang menyenangkan, itu kamu lakukan agar kamu terlepas dari cemasmu gitu. Tapi sampai sekarang saya juga jadi bingung, yang mana yang menjadi hobiku sekarang ya gitu. Itu saking saya sudah nggak tahu yang mana yang udah kayak seperti apa diri saya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan panduan daripada, saya berharap ya, panduan daripada dokter Lino, saya bisa menemukan diri saya yang sebenarnya gitu. Yang kedua itu terapi bersyukur. Ini pun akan coba saya lakukan. Kadang ya dok ya, saya berpikir begini, saya lemas, gimana cara bersyukur gitu ya, kepala kelilingan gitu, nggak bisa tidur. Kalau sampai malam 2 malam nggak bisa tidur, gimana lah caranya gitu. Kadang ada banyak orang bilang ke saya, atau saudara saya bilang, kamu itu yang kurang bersyukur ya kamu hidup gitu. Ada banyak orang yang menjudge saya seperti itu, kurang bersyukur ya kamu hidup. Hidupmu baik-baik sajanya gitu, artinya anak-anak ada, suamimu baik gitu. Tapi saking lemasnya yang saya alami, saking banyaknya sensasi secara fisik dan psikis, kadang-kadang itu pun bagiku adalah hal yang sulit untuk kulakukan gitu. Terapi tertawa, saya sejak kena anxiety itu di dunia kerja kebanyakan menarik diri ya. Saya lebih suka menyendiri, menjaga agar saya tidak tersinggung, agar orang lain tidak tahu kalau saya sakit gitu. Jadi namanya sudah sendiri pasti sulit tertawa gitu. Untuk ikut kumpulan-kumpulan dari gereja juga kadang saya membatasi diri gitu. Saya lebih safety rasanya kalau saya ada di rumah gitu. Saya takut nanti di sana pingsan gitu. Kemudian yang berikutnya itu terapi kaca ya. Terapi kaca saya untuk beberapa waktu belakang ini sini sudah berusaha untuk, kalau saya misalnya di kamar mandi kebetulan ada kaca, saya selalu bilang
Selamat pagi Liske, semangat. Kita harus berjuang bersama bahwa kita tidak sakit apa-apa, hanya pikiran kita saja gitu. Terus selalu berusaha. Saya sangat berharap sekali dengan bantuan dokter Dino. Apa yang menjadi tawaran solusi yang ditawarkan dokter ini, saya bisa boleh melakukannya ya. Hobi saya apa, saya bisa menggalinya kembali dan menemukan gitu. Karena kalau dibilang hobi saya masak, kadang-kadang kalau saya berdiri di dapur cepat capek gitu, lemas rasanya gitu. Jadi solusi yang ditawarkan dokter Dino, saya akan berusaha untuk mengerjakannya, itu mencoba memikirkan hobi-hobi apa yang dulunya biasa saya lakukan. Kemudian saya akan membuat terapi syukur. Saya akan berusaha untuk mengantarkan hati dan pikiran untuk bersyukur, menghitung bahwa saya sudah banyak menerima berkat dari Tuhan dan saya harus mensyukuri setiap berkat yang saya terima. Mungkin orang lain tidak seberuntung saya gitu. Kemudian terapi tertawa, untuk depannya saya akan berusaha untuk mungkin dengan cara melihat tontonan-tontonan yang lucu biar bisa saya ketawa gitu. Jadi dari maladaptasi yang menyebabkan gejala fisik dan gejala secara psikis, saya memiliki 21 sampah ya. Sampah di dalam diri saya, di bawah sadar saya itu adalah 8 sampah maladaptasi atau ketidaksiapan mengalami kenyataan hidup ya. Kemudian 13 stresornya ya, dan 16 itu adalah sensasi yang saya rasakan di tubuh saya ya. Itu yang saya hadapi gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir di kehidupan ini, bahwa setiap kejadian yang kita alami itu ya, pola kehidupan ini hal yang biasanya gitu. Kayak yang dokter Dina bilang, kalau ada yang lahir pasti ada kematian gitu ya. Itu hal biasa gitu. Tetapi di pikiran saya itu meresponnya bukan pikiran sadar saya. Misalnya kalau tentang kematian lah gitu, atau tentang sakit penyakit, harusnya secara sadar itu kan saya harusnya berpikir itu, oh sakit, udah kasih obat gitu, ditunggu, misalnya kasih minum kalau demam, kasih banyak minum, dikompres gitu. Tapi respon yang sering muncul itu adalah, yang saya rasakan itu adalah panik cemas. Itulah tadi disebabkan karena ketika suatu event atau kejadian atau suatu peristiwa di dalam kehidupan ini terjadi, yang mengendalikan diri saya itu adalah pikiran bawah sadar saya gitu. Jadi saya langsung cemas, takut gitu, panik gitu ya. Jadi itu mempengaruhi secara fisik ya, emosi dan tindakan saya. Jadi contoh kecilnya ketika anak saya demam gitu ya, itu adalah satu kejadian dan bukan sekali dua kali saya alami secara selalu berulang gitu ya. Jadi ketika anak saya demam, karena saya sudah ada maladaptasi terhadap ketakutan yang sudah ada lama tersimpan di bawah pikiran bawah sadar saya secara otomatis itu meresponnya dengan gemeteran, cemas, ketakutan gitu. Jadi saya sampai kadang-kadang sampai menggigil gitu. Jadi kadang-kadang pingsan gitu ya, sampai pingsan. Pokoknya kalau anak saya sakit itu saya bisa merasa safety atau aman kalau saya sudah sampai di rumah sakit gitu. Itu yang saya alami gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang disebutkan dokter Dilan itu benar sih gitu, bahwa setiap event kehidupan ini atau setiap kejadian atau hal-hal yang kita jumpai dalam hidup ini adalah
sesuatu yang tidak perlu sebenarnya kita permasalahkan gitu. Itu adalah satu event yang kalau dokter bilang sifatnya netral gitu ya, artinya hal biasanya gitu. Tapi karena itu semua direspon di pikiran bawah sadar, itu menjadi hal yang sangat luar biasa dan menakutkan gitu. Kemudian kalau ditanya apa yang mana duluan, pikiran atau perasaan gitu, kalau saya sih pikiran duluan baru perasaan gitu ya. Dipikirkan dulu, harusnya dirasa dulu ya baru dipikir. Agak bingung juga sih ya. Kemudian cara mengenali kiranya jadi di dalam diri kita ada dua user ya. Itu kalau diajarkan dokter Gilen gitu, ada dua user. Yang pertama adalah pikiran sadar kita, yang kedua adalah pikiran di bawah sadar kita gitu. Jadi yang perlu kita lihat dari user kedua, pelaku kedua ya, pikiran di bawah sadar kita gitu. Jadi pikiran di bawah sadar kita itu meresponnya itu cara meresponnya itu yang pertama adalah menolak ya. Kalau yang kayak saya pelajari, saya lihat sih kayak di YouTube itu ya, dia kayak mengantisipasi tapi menjadi suatu bahan ketakutan gitu ya. Jadi itu menolak, misalnya menolak kematian gitu ya, padahal ya kematian itu adalah hal yang artinya kalau lahir pasti harus meninggal gitu. Kalau kita misalnya yang kedua adalah sakit gitu ya, dan anak saya sakit, ya itu sebenarnya adalah event yang biasa gitu ya. Kalau sakit ya dibawa berobat gitu, kasih obat gitu, atau diterapi apalah biar dia sembuh gitu. Tapi user kedua saya atau di bawah sadar saya itu sifatnya menolak gitu. Dan itu saya alami sih gitu ya. Nggak bisa anak saya jangan sakit, jadi nggak mungkin lah selama hidup ini nggak ada yang sakit ya gitu. Atau ketika mama saya itu pergi, saya tidak siap, saya menolak keadaan itu gitu. Yang kedua adalah respon daripada user di bawah sadar saya itu adalah menuntut. Saya banyak termasuk orang yang sangat menuntut ya, atau perfeksionis lah ya. Jadi saya berharap suami saya itu gak saya sampaikan pun dia tahu gitu. Bodoh ya, bodoh juga sih gitu. Bukan cuma suami saya, yang lain-lain juga seperti itu gitu. Kayak bapak saya menikah itu, saya berharap dia mengerti bahwa saya tidak senang gitu. Tapi ya itulah hidup ya. Jadi itu saya terlalu banyak menuntut. Saya berharap orang lain itu harus mengerti betul saya itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka harus tahu bersikap gimana dengan perasaan saya gitu. Itu kayak bodoh juga ya kalau dipikir-pikir. Kemudian yang berikutnya itu adalah menyalahkan orang lain. Jadi seperti kejadiannya bapak saya menikah, sebenarnya saya selalu berpikir yang salah itu bapak gitu. Padahal itu kan kehidupan dia ya, harusnya gitu, bahwa dia bapakku benar gitu. Tapi kan dia tidak harus hidup sesuai dengan yang aku mau gitu. Harusnya dia hidup sesuai dengan yang dia mau gitu. Tapi pikiran bawah sadar saya bahwa bapakku itu adalah milikku gitu. Jadi aku yang harus mengontrol dia. Jadi kalau aku bilang enggak gitu. Nah, itu juga salah. Sebenarnya salah sih. Sekarang baru saya ketawa karena saya pikir bodoh juga ya gitu. Ya, dia kan manusia juga ya. Terlepas dia adalah orang tua saya atau bapak saya gitu ya. Kemudian negative thinking, benar. Saya
adalah orang yang negatif thinking gitu. Orang berbuat kadang-kadang di pikiran saya salah gitu ya. Allah, mau dipujinya itu. Dan segala macamnya gitu. Agak aneh, tapi itu nyata ya, itulah saya gitu. Dan berharap dengan dokter Dilan itu bisa semua dibuangnya. Ya dokter ya. Yang memaksakan kehendak terhadap orang harus mengerti dengan saya. Kemudian yang kedua itu menyalahkan orang gitu ya. Saya sakit anxiety itu gara-gara bapak saya. Aneh ya, tapi memang gitu ya, itu yang saya alami gitu. Padahal gak ada hubungannya ya gitu ya, negative thinking. Itulah beberapa hal yang saya alami ya tentang pola kehidupan ini ya. Jadi yang dikendalikan oleh pikiran bawah sadar saya tadi itu adalah menolak ya. Yang kedua itu adalah memaksa orang lain sependapat dengan saya atau memaksa orang lain untuk mengerti dengan saya. Yang ketiga itu adalah menyalahkan orang lain atas apa yang saya alami atau kejadiannya, dan negative thinking ya. Itulah yang dikuasai oleh pikiran bawah sadar saya. Kemudian yang dijelaskan sama dokter Dilan juga adalah pemahaman kenapa kita memiliki beban masalah gitu ya. Pemahaman kenapa kita memiliki beban masalah. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa Liske kamu memiliki beban masalah gitu ya, setelah saya dari dokter Dilan saya mengetahui kenapa saya memiliki beban masalah. Karena saya mengalami maladaptasi, tidak siap menghadapi kenyataan hidup gitu ya, tidak siap menghadapi semua kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan saya di masa lalu gitu. Cara berpikir saya menyikapi itu semua gitu ya. Nah, ketidaksiapan saya menghadapi setiap kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan itu menyebabkan respon dari pikiran bawah sadar saya itu sangat aktif gitu ya. Kemudian stresornya apa? Stresornya yang saya alami adalah berbagai sensasi secara fisik maupun secara psikis gitu ya. Jadi artinya adalah kenapa saya mengalami beban ini semua, itu penyebabnya karena saya maladaptasi ya. Ketika saya mengalami maladaptasi, ketidakmampuan saya mengadaptasikan diri atau menghadapi setiap event ya, itu tertanam di bawah pikiran bawah sadar saya ya. Ketika secara destruktif misalnya orang tertentu memberi sebuah pancingan ya, ujung-ujungnya kayak orang tua saya ya, itu kan kayak pancingan sebenarnya, dia menikah gitu. Ujung-ujungnya apa? Respon saya itu marah gitu, menolak. Dan respon di dalam tubuh saya apa? Tubuh saya secara sensornya stresor di diri saya secara psikis dan fisik itu adalah saya akan marah, ketakutan, jantung berdebar, saya mengalami kecemasan dan panik gitu. Itulah mengenai pemahaman tentang beban masalah gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita bicara tentang mengenal mind body connection ya, mengenal mind body connection. Jadi sebenarnya baru tahu juga sih dokter, tubuh ini itu mengikuti apa yang difokuskan daripada pikiran kita gitu. Jadi semuanya ada ternyata di sini. Jadi misalnya kalau pikiran saya itu misalnya adalah ketakutan ya,
maka saya akan cemas gitu ya. Tapi sebenarnya coba kalau pikiran saya itu adalah ditantang gitu ya, saya mungkin akan menjadi sangat semangat gitu ya. Jadi karena mal adaptasi tadi ya, saya hanya berputar di situ saja gitu. Terjadi sensasi dirasakan, terjadi sensasi dirasakan, disimpan, terjadi sensasi dirasakan, disimpan, begitu terus menerus gitu. Yang kedua itu tubuh tidak bisa membedakan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Betul juga ya, kalau dipikir-pikir tubuh ini hanya misalnya ya digerakkan saraf, ya apa yang kita inginkan atau apa yang tidak inginkan. Sebenarnya tubuh ini tidak menginginkan, misalnya kayak jantung debar apa, pasti tubuh tidak menginginkan. Tapi ya ketika otak saya memikirkan hal-hal yang tidak benar, itu menyebabkan pikiran saya kacau gitu ya, maka jantung saya kadang-kadang detaknya nggak normal gitu, atau asam lambung saya, gastro saya jadi naik gitu ya. Jadi tubuh itu tidak dia tidak bisa membedakan mana yang diinginkan, mana yang tidak. Jadi yang apa yang diinginkan pikiran kita atau tidak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah tubuh tidak bisa membedakan itu merupakan fakta atau imajinasi. Jadi sebenarnya tubuh ini tidak tahu ya kalau misalnya kalau kita itu adalah sebuah yang imajinasi gitu, atau itu adalah fakta gitu. Yang jelas apa yang diperintahkan oleh pikiran ya dia kerjakan gitu. Nah, jadi selama ada masalah di pikiran, tidak dapat membedakan itu masa lalu atau masa sekarang ya. Jadi ketika saya memikirkan ketakutan saya waktu anak-anak, tubuhku itu nggak peduli itu adalah masa lalu atau masa sekarang. Yang jelas ketika saya mengingat itu, saya ketakutan, maka respon di tubuh saya itu ya misalnya saya lemas gitu ya, itu saja, atau saya tidak bisa tidur gitu. Kemudian dijelaskan bahwa pikiran itu ibarat parasut, jadi sekali dibuka dia tetap kembang gitu, nggak akan tutup gitu. Itulah tentang mind body ya, itu mengenai tubuh ya, antara koneksi antara si tubuh kita dengan pikiran kita. Jadi kalau saya bisa simpulkan sih, tubuh kita ini hanya mengerjakan apa yang dibuat oleh pikiran. Jadi kalau di pikiran kita itu lebih banyak adalah maladaptasi yang ada gitu ya, atau lebih banyak dikontrol sama pikiran bawah sadar kita, ya pastilah gitu tuh kita mengikuti, dan itulah yang menyebabkan saya itu kayak kecapean gitu ya, karena mengikuti alur daripada pikiran gitu ya. Jadi kecapean, rasanya tidur, bangun tidur pun itu tidak segar gitu ya. Hanya misalnya rebahan aja di rumah rasanya lelah luar biasa gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba tubuh menghasilkan gas yang luar biasa banyak gitu ya. Itu karena ketakutan dan kecemasan yang ada dari pikiran ya. Sementara pikiran itu tadi kenapa bisa seperti itu, yaitu karena maladaptasi gitu. Kenapa maladaptasi itu terjadi seperti itu? Karena ada suatu event atau kejadian atau perjalanan hidup kita yang menakutkan, menyulitkan gitu. Itu berputar terus. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi hari ini saya bisa menyadari bahwa apa yang saya alami hari ini itu adalah dari pikiran saya, bukan dari yang lain-lain. Kalau dibilang saya kurang iman, bisa jadi jadinya nggak kurang iman. Karena apa? Karena itu mulai daripada kejadian atau event menakutkan, menyedihkan itu masuk ke maladaptasi, kemudian terinstal di bawah memori kita, kemudian menghasilkan hormon stres, kemudian dia masuk ke bagian menimbulkan sensasi secara fisik dan psikis,
dan menakutkan lagi, begitu berputar-putar terus gitu. Jadi kita itu sibuk dengan apa yang kita rasakan gitu, dan bukan sibuk menghitung bahwa ada sudah banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita gitu. Kita hanya sibuk di situ saja dan terus bertanya, Tuhan sampai kapan aku begini, Tuhan sampai kapan begini gitu. Itu yang saya alami ya, saya alami begitu gitu. Bertanya, Tuhan sampai kapan begini, Tuhan banyak orang yang lebih berdosa dari saya tapi mereka menjalani kehidupan ini baik-baik saja gitu. Jadi itu terus menerus gitu. Jadi tidak kurang bersyukur itu ya gara-gara itulah ya apa yang kita alami. Harapan saya dengan mengikuti UMP ini dengan Dokter Dino, saya sangat-sangat berharap ini membuka jalan bagi saya agar pikiran saya tidak buntu lagi, karena selama ini saya itu buntu ya, ini gimana gitu, harus seperti apa aku, gimana yang harus kuhadapi. Kadang-kadang aku belajar googling, aku berpikir dengan googling aku menemukan misalnya cara meditasi, melakukannya harus begini dilakukan, tapi ketika saya ketemu sama dokter bilang itu semua ada dari bawah kendali sadarmu dan kamu sudah menyimpan banyak sampah dalam tubuhmu, itu kita harus buang gitu ya, di bawah pikiranmu itu kita harus buang-buang semua. Ketika kita membuangnya, kita berharap kamu bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kamu, dan itu saya sangat berharap gitu. Dan ketika itu nanti bisa semua terjadi, saya menjadi manusia yang merdeka ya. Saya makin bisa melihat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan, saya harus bersyukur gitu. Itu yang bisa saya sampaikan dengan review materi yang sudah dokter sebutkan di pertemuan kita pertama. Besar harapan saya dokter bisa membantu saya untuk melewati ini. Saya semangat dok, kalau misalnya ada bentuk terapi-terapi yang lain yang harus dilakukan dengan saya siap dengan itu agar saya benar-benar pulih ya. Saya berharap saya benar-benar pulih. Saya rindu hidup saya yang penuh energi ya, rindu sekali gitu. Saya rindu berada di dapur masak saya dan anak-anak saya senang gitu ketika saya menyiapkan makanan mereka bersukacita. Saya rindu dengan itu semua. Demikian saya sampaikan Dr. Dino sebagai review materi di pertemuan pertama. Kalau ada yang kurang, saya siap untuk dikoreksi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.